Zan. Saya cakap Melayu kyo. Gazangan kadazan, bapak saya kamu kenal juga kan, The Late Tonton Majalap. Nah, saya si sembulan Majalap lah. Selamat malam dan salam warisan Kumasa Abi-abi. Sekarang adalah musim berkempen, musim untuk kita mengundi 29. Sebelum itu kita masuk dalam politik, kita mau kenal apa itu yang kita selalu langkahkan sejak dari awal pembubaran. Selamatkan Sabah. Jaga rumah kita. Sebelum kita mau tahu itu, kita mesti mau yakin memberi mandat. Kenapa kita mau jaga rumah kita? Mungkin ramai kita belum kenal lagi rumah kita apa macam keadaannya. Tahun 96, British kasih tinggal Sabah. Dia kasih tinggal rumah cantik. Dipanggil Lamin Sabah. Bila dia kasih tinggal tahun 63, lugai-lugai semua orang Sabahan. Yang paling tinggi pelajaran siapa? Tun Mustafa. Darjah 6. Kelulusan dia, itulah. Kelulusan dia darjah 6. Tun Fuad tingkatan 5. Itu siapa pemimpin kita. Tapi dia punya semangat perjuangan untuk Sabah terlalu kuat. Masa itu kita pun tidak tahu. Kita independen ataupun self-government itu terserah, kita serahkan pada sejarah. Sebelum kita kenal rumah kita Sabah, kita kena tahu dulu di mana kedudukan kita. Siapa pernah nampak bendera Sabah? Ada kan? Bendera Sarawak? Ada kan? Bendera Malaya? Pernah kamu nampak? Itu Malaysia itu, Sabah pun dalam, Sarawak pun dalam. Itu sudah satu. Kita kena sedar, kita kena perjuangkan di mana kedudukan rumah kita. Kedua, Sabah tidak sama-sama Johor, tidak sama-sama Pulau Pinang, tidak sama-sama yang lain. Kita hanya sama dengan Sarawak. Sabah ada Menteri Pertanian, ada Menteri Kesehatan, ada Menteri-Menteri Sarawak pun ada. Tapi Johor, Selangor semua itu tidak ada. Dia hanya ada Exco. Exco Pertanian, Exco Kesehatan. Atau level Exco, kalau kita di Sabah sama Sarawak hanya sebagai pegawai daerah saja. Satu Pinampang, pegawai daerah. Itu Exco, dia orang baru Exco. So, kita kenal rumah kita di sana sebelum kita berpolitik. Kenapa kita mau kena jaga rumah? Kenapa kita mau kena kenal? Ketiga, kita ini mesti mau tahu di mana kedudukan Sabah. Sabah di luar kah di dalam Malaysia? Kalau di luar saya mau tanya, kenapa di luar? Adakah Sabah di dalam Malaysia kah di luar Malaysia? Sepatutnya Sabah dalam Malaysia kan? Kenapa telur? Kamu tahu telur kan? Di sana tidak ada grade C, ada grade B, grade E. Telur satu rek di Semenanjung RM8, RM10. Kenapa Sabah antara 12 hingga RM20? Sedangkan kita dalam Malaysia. Kan? Nah, sebab itu kita mau kenal di mana kedudukan rumah kita. Lepas itu kita kena kenal sebesar mana rumah kita. Rumah kita ini Sabah jangan cerita Sabah dulu, kita cerita Pinampang saja, Parlimen Pinampang. Parlimen Pinampang boleh kasih masuk negeri Perlis, boleh kasih masuk negeri Pulau Pinang. Pinampang ada berapa YB? 2. Kapayan, Moyok. Berapa dia punya parlimen? 1 saja. Perlis campur Pulau Pinang dia ada 38 YB.
2 ketua menteri, masing-masing ada TYT, ada Sultan. Bayangkan kita punya rumah Sabah ada 38 bilik, standard size. Ada 2 bilik kira eksekutif untuk TYT sama Sultan. Sama menteri besar sama kota menteri. Bayangkan tuh bilik tuh banyak 38 campur lagi Sultan, campur lagi kota menteri. Kira 44 bilik lah. Setiap bilik itu kita kena bayar tau, bukan free. Kita kena bayar. Tapi Sabah daripada 35 bilik, kita hanya tinggal 2 YB, 1 MP, 3 bilik. Berarti 41 bilik itu kita bayar terus tanpa penghuni. Apa tidak kita miskin? Membayar terus. Kalau setiap YB yang 41 YB ini, karena kasih peruntukan 3 juta, setiap YB, bayangkan 41 YB, kali 3 juta, berapa peruntukan? Kau ambil itu jumlah, letak di Penampang, agak-agak apa yang kemajuan kita boleh buat? Sekurang-kurang kita sudah kenalkan rumah kita. Kita membayar terus, tapi orang miskin. Dan seterusnya, setiap bilik itu adalah adik-beradik kita. Kita punya adik-beradik. Baguskah kita ada adik-beradik banyak dalam rumah itu yang berlain-lain pahaman, lain-lain politik. Bila si bapak mau kasih renovate kah, buat itu rumah kah, senang kah kalau yang satu, macam adik saya lah si Jacob, kamu kan juga Jacob Majalap kan? Dia tidak mau renovate Jamban. Saya bilang renovate. Yang satu lagi, saya mau renovate itu, renovate nih. Kalau 41 kepala untuk jaga rumah kamu agak-agak lah. Mana yang paling senang? Yang kepala banyak kah? Yang satu saya yang bapak yang boleh atur semua. Nah, satu saya kan? Nah, itu sebelum kita kenal pasar rumah kita. Lepas itu, bila mula sudah pentadbiran si Mustafa, sebab itu Singapura kena tandang habis terlalu pintar, Sabah tidak berapa pintar kan? Sabah, bila Mustafa kena kan darjah 6, dia mesti ada penasihat. Bukan senang mau urus negeri. Dulu kena panggil negeri. Sebenarnya kita sudah nampak kan kita ada bendera, tapi sana ada bendera. Di orang itu satu wilayah itu, Malaya itu adalah satu wilayah, Sabah satu wilayah, Sarawak. Berarti kita ada 3. Mustafa, dia punya penasihat siapa? Yang seumur macam saya lah. Sebenarnya saya masih kira muda lah, walaupun 67. Boleh lah, kira masih muda lagi. Orang lama. So, bila saya kicik dia letak, pun tidak boleh kawal Tun Mustafa. Bila tidak boleh kawal Mustafa sama Tun siapa ini? Ini Tun Fuad. Masa 63 dia mau sign agreement sudah kan? Mustafa tidak setuju, Tun Fuad pun tidak setuju. Mula sudah cerita pasal pilak. Buat sentimen mau kasih pacar-pacar Sabah. Mustafa, dia bilang akan jadi sultan lah, dia adalah pilak lah. Kamu agak-agak, Tun Mustafa punya IC. Siapa ada IC masih yang cap biru yang main pakai cap jari itu? Mustafa punya IC H000001. Dia pilak kah? Nomor 1 lagi tuh. Kau tengok muka-muka kita yang semua ahli-ahli warisan sini ya. Kamu tengok-tengok muka kamu. Adakah muka-muka pilak? Itu saya yang cara mau kasih pecah. Sudah dikasih pecah-pecah begitu. Masih lagi Sabah memperjuangkan timbullah berjaya untuk kasih hilang UMNO. Osno. Bila time berjaya terlalu kuat, dikasih jatuh lagi oleh
Satu parti lagi yang kira satu parti lah untuk satu Sabah, PBS. Bila nampak terlalu kuat, satu cara yang mau kasih atur Sabah adalah main patak-patak. Siapa paham patak-patak? Bila PBS karena tumbang, mula sudah patak-patak. Setiap presiden karena kasih jadi ketua menteri 2 tahun. Patak-patak. Karena susun. Bila disusun macam, saya tidak mau kasih tahu lah. Kalau ada Dr. Cheng Eng Leong sini, dia boleh cerita. Sepanjang patak-patak itu apa yang berlaku? IC Project. Semasa patak-patak itu, IC Project pun start jalan. Bila sampai, mungkinlah, saya tidak mau, nanti karena saman lah ya kan, kalau tidak betul, Chong Ong Leong boleh itu. Bila sudah kena patak-patak, cukup sudah kursi UMNO, mungkin 36 kursi, dulu belum 73 kan. Bila sudah ngam, sudah dia bilang confirm majority, terus berhenti patak-patak. Terus jadi UMNO selama 15 tahun. Dengan kekuatan Dr. Mahathir. Bila sudah berlaku kekuatan itu, berlaku lagi, ini patak-patakan, berlaku lagi, UMNO terlalu kuat, yang kasih tumbang adalah dari dalam. Baru mula timbul dan surat beranak pun keluarlah Parti Warisan 2016. Warisan kena daftar, surat beranak dia pun di Pinampang, bukan sempurna tau. Dia kena daftar, dia kena surat beranak 2016. Dimulakan oleh diorang si Daryl, Jun Wong, si Loreto, termasuklah yang dong si Hobo semualah sama kita punya calon. Beranaklah Warisan. Bila sudah Warisan beranak, karena lagi cari satu pemimpin yang sebenarnya ketua sebelum Warisan, ketua dia adalah Daryl. Tapi bila si Najib tandang si Anu keluar pasal, kamu ingat kan 1NDB? Bila timbul 1NDB, si Mahyadin pun kena tandang, si Syafi pun kena gantung. Bila kena gantung, itu musimlah yang Warisan pergi jumpa Syafi di KL. Dia bilang, kau jadi presiden untuk ini Warisan sebab pengalamannya. Dalam semua menteri-menteri kabinet federal ataupun menteri-menteri di Sabah, hanya Syafi yang diorang takut sebab dia pernah pegang 7 kementerian. Dan juga dia adalah pengurusi Commonwealth MPs. Kamu tahu pengurusi Commonwealth MP 120 lebih Commonwealth negara. Dia adalah pengurusi selama 2 tahun. Perhubungan dia antara bangsa lagi kuat. Dia cakap Inggris pun tidak payah bilang kabur-kabur kah, bagagar kah. Sebab itu pengalaman dia. Bila Warisan dapat tumbangkan UMNO masa itu, dan si Syafi jadi ketua menteri, baru dia nampak itu kabel dari kursi ketua menteri kepada federal. Bila dia nampak itu kabel-kabel, baru dia nampak kita boleh buat kementerian kita sendiri. So, oleh kerana tidak cukup duit, dia ambil, dia create 3 kementerian yang paling penting. 1, Kementerian Education. 2, Kementerian Kesihatan. 3, Kementerian Hal Ehwal Tanah dan Adat. 3. Sarawak belum ada lagi tuh. Sarawak belum ada itu kementerian lagi. Hanya Sabah. Bila dibentuk, Mahathir betul-betul tidak setuju itu kementerian ada. Sebab dia bilang dia macam duplikat.
Kementerian Kesehatan sana, kementerian dari federal, kementerian pendidikan, karena duplikat. Dia marah. Sebenarnya Sabah wujudkan ini kementerian, bukan dia ambil kementerian kesehatan, dia mau ambil alih tanggung jawab jawatan doktor kah, nurse kah, bikin hospital. Tidak. Dengan adanya kementerian kita sendiri, kerajaan Sabah boleh buat tabung consolidated fund untuk pendidikan kah, kesehatan di Sabah. Macam satu contoh lah, macam klinik Kibabek Pinempang. Dia punya kursi, siapa pernah pergi klinik? Hancur-hancur, patah-patah, miring-miring. Itu kamu tunggu federal. Ganti satu kursi panjang. Kau hanya tunggu peruntukan dari federal yang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu tujuan kementerian kita. Sebab kita kawal tanah. Bila tidak cukup, kita boleh kasih tanah. Sebab kita kawal tanah. Terus bikin satu bangunan supaya macam bikin hostel kah, ada orang beranak boleh tinggal sana, ada orang sakit demi keluarga boleh tinggal. Sebab itu kita nampak macam bukan kita ambil kementerian kesehatan kah, pendidikan, kita mau ambil alih itu pendidikan ataupun kesehatan. Tidak. Itu tujuan kita. Masa kan kita mau tunggu yang baru harga 10.000 mau tunggu. Mana ada federal mau kasih kau setakat 5.000, 10.000. Misi juta-juta. Itu tujuan kita. Latar belakang si Safi adalah diploma in shipping juga. Kita kena kenal. Diploma in shipping dan degree dia adalah economic. Sebab tu dia tahu pengalaman dia 7 tahun. Lain-lain menteri mana ada 3 tahun 7 kementerian. Lain-lain menteri itu hanya pengalaman dia orang ada yang 3 kementerian, ada yang 2 kementerian, sedangkan Anwar Ibrahim pun baru 4 kementerian. 3 kementerian. Oke, brother, kita umumkan dulu ketibaan calon kita. Oh, iya. Tapi nanti ko Terence Yambun. Sementara itu kita kasih panas-panas dulu, boleh kah? Kita kasih itu laungan dulu. Boleh juga saya coba-coba. Mega jancut, boleh kau lakan. Oke. Testing. Bolehkah kita apa nih? Kita buat laungan keramat pati warisan. Oke, gini ya. Berdirilah, baguslah berdiri. Kalau duduk, tidak keluar tuh suara kalau duduk. Oke. Kita buat 3 kali lah. Bila saya sebut, semua tahu kan? Selamatkan. Kamu jawab. Apa? Oke. Kita tes dulu kan? Oke, tes ha. Selamatkan. Sabah. Selamatkan. Sabah. Selamatkan. Sabah. Thank you. So, selamat datang kita punya calon. Saya teruskan lagi. Sebab itu kita kena kenal rumah kita sebaik mungkin sebelum kita pilih kita punya calon-calon. Sudah pun kita kena susun 2 tahun kota menteri. Bila syaratan berlaku pada 2020, warisan hanya 24 bulan dan dia hanya mentadbir lebih kurang 5 bulan, 6 bulan. Sebab 15 bulan itu adalah COVID. Tidak boleh bergerak pun. Terpaksa kerja daripada pejabat. Hanya kerajaan federal saya boleh bergerak. Nah, dari situ berlakulah syaratan ambil alih warisan pun mula goncang. Bila mula goncang, itu pun bermulalah kita punya YB patak-patak. Ini yang patak-patak kota menteri pun tidak pernah mau sedar daripada yang patak-patak kota menteri. Lepas tu patak-patak lagi mau kasih jatuh warisan. Maka tumbanglah warisan. Daripada tumbang warisan, daripada usaha warisan walaupun hanya 5 bulan, 6 bulan dalam kita punya urusan Sabah, kita dapat sempat create
3 kilang minyak makan. Siapa ingat kilang minyak makan Gold? Best di Tawau, Gold di Sandakan, Onsoy di Kiningau. Kita adalah pengeluar minyak sawit yang terbesar di Malaysia. Tapi 1 kilang minyak makan pun kita tidak ada. Waktu kita 3 kilang tu minyak makan kita terus jatuh kan. Harga murah. So, orang boleh beli kita punya produk sendiri. Pekerjaan boleh bertambah. Tapi yang sayangnya bila JRS ambil alih, 3 kementerian pun tutup. 3 kilang pun tutup. Sebenarnya semua itu yang kita kasih, walaupun dalam masa 5 bulan, kita wujudkan pekerjaan-pekerjaan kosong, Mbak. Bila kita buat 3 kementerian yang sana, demi kaki tangan karena pindah. Nggak ada interview itu. Belakang itu interview karena pindah-pindah to create job. Begitu juga kilang-kilang. Kelapa sawit, balak pun tidak kena putung lagi, terus kena stop semua. Sebab itu kita ada kilang perabot di Sandakan. Tidak ada lagi ekspor keluar pergi Semenanjung. Tidak ada lagi bikin itu refined oil pergi Semenanjung. Itu dia orang risau. Kalau itu balak tidak keluar, minyak sawit tidak keluar, siapa yang antara minyak kelapa sawit pergi Semenanjung? Tidak ada kan? So, sebab itu ini kilang-kilang mesti tutup. Ini kementerian mesti tutup. Kalau tidak, senantiasa kita punya klinik, kursi baru, kursi plastik pun berapa saja harga, semua baru, itu kita mampu beli, Pak. Bila rakyat sudah suka Sabah, siapa lagi mau tukar kerajaan? Tidak ada sudah. Sebab itu dia mau hilak. Kalau boleh, Sabahan lagi miskin, lagi bagus. Sampai pas bilang, apa pas cakap tuh? Tidak payah mau kempeng kau kasih saya roti apa? Roti Gardenia. Terus dapat undi. Punya truk sehina-hina macam itu. Adakah muka-muka kita ini jenis Gardenia saya kah? Itu yang kita mau kena ubah. Ya. So, sebelum kita mau masuk politik, kita pastikan rumah kita ada satu bapak yang orang Sabah dan juga penghuni-penghuni yang dalam rumah itu adalah orang kita. Orang Sabah, orang lokal, parti lokal. Jangan yang kunci rumah kita pegang, tapi kunci dapur Melaya kamu kasih. Itu anu pun apa? Ikan masin hilang, bambangan hilang pun kamu tidak. Sila tungges pun hilang. So dengan itu kita pastikan parti yang satu yang besar 73 kursi, jangan yang 5 kursi, 10 kursi. Biar dia menang 15 kursi pun dia tidak boleh jadi kerajaan. Itu pun belum tahu kalau dia menang 15. So kita fokus yang kita tanding semua 73 kursi. Kan? Untuk penutupan boleh saya selamatkan Sabah. Selamatkan Sabah. Undi warisan. Undi warisan. Ada juga saya nampak macam tu tangan yang begitu. Sekarang kita mau kasih semangat nanti ya. Dengan itu saya ucap terima kasih. Kalau ada yang silap cakap tu saya minta maaf. Saya hanya mau share kenapa kita mau jaga rumah kita. Kenapa kita mesti mau kenal rumah kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Dr. Jolly atas dia punya sharing yang sangat bersemangat dan penuh informasi. So next agenda kita adalah sesi soal jawab dan dialog bersama calon. So saya persilakan Puan Jennifer Lasimbang. Ketua dan pengacara majelis TKMC kyo ketua dan agigina kapivosian dari Zutain Sanan. First of all, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan masa dan ruangan dan cuaca yang
cukup bagus. Hujan 1 hari, tapi berdoa kita awasi kazuzuvo datavan, okay? Good cuaca. And also terima kasih juga kepada beberapa petugas-petugas daripada mungkin pemantau ya untuk memastikan keselamatan kita. Terima kasih karena menjalankan tugas dengan baik. Dan mungkin kembali di sini Dabak setiap pilihan raya kita selalu berada di sini. Katahuatan kepada Tuan punya tanah Om Litya Cafe di Baino tu pinapasaga maka di tempat Om Nogi kuma hobi na kobzo kumatain sanan nakatinda po di Baino ako na po daitid Dabak na pati kivana gitambahot matad Kampung Suvay di nakoykot. Thank you very much for spending the time and coming to meet with our chalon Toknek ko Terence Yambon iti. Aw na di tagal po yung tutunon. Kaya ko inggapat, inghimozo na po yung tutun. Nagi natutunan na toko. Iti na pa chalon na toko. Iti nga, ay sa nusuvay sa sido. Nagi nga mantan YB. Nagi daitid mayog. Nakamanang taon Duvongoy bu padamtaho. In 2013, he was our YB in Moyog as well. So for all the Jentra, pilihan raya untuk petugas-petugas yang melaksanakan tugas bukan saja di PDM di ano gada iti di Pinampang Utara te iti di. Pensong Pinampang Utara kon. Ay katahuadan kumaten sanan dia zui panaw kaladya. Lawa ay noy sa po insavat kisamu sa church di Tinum. Lawa pago ay bandila pagkibar-kibar jadi kasamangat sunod na nakaswang di Dabak di bahay nakatahuadan. Thank you so much to all our Jentra. Kyo. Jadi seperti yang sudah kita dengar tadi dari MC, hari ini perjumpaan ini adalah membuka yang awasi dati ka di calon do boson i pay nakatinda po. So it's time for you to either raise questions, maybe you have some ideas. Ano masala kayo? So nabahuzo sa buong babang pangizon that we know, but let's co-create the solutions. Maybe you have some good suggestions for our chalun. Kiva dati do aspirasi take our dreams that we can talk now because once we win the government, let's do it together. So mentad ya zuiti, papayho diti chalun, adadi na padi YB nga terus pakalaja na di. Aw na di may pakinango nakakayho na di azu onu kozo ano gati itsuang ginabo. Jadi mungkin boleh bantu kan siapa-siapa yang ada soalan, feedback, makumbaklas, boleh kita pas-pas itu mic, boleh angkat tangan and please introduce yourself. Sainganu, mantad ko nambo, ya. So basi dati din ka umpay ngongo na matoy calon diti. Get a few people also have to help note down soalan-soalan kyo. Bah, boleh na matudin ka. Boleh kyo? Kiva? Kakata na pahungan na maan di ho. Patakoy ha microphone. Nung abuli ka mo dati depan, kiva na. Doon yan, okay, sangkot ibinasi anak muda bago. Kati doon yan. Tanya saja. Boleh dati may ti depan. Doon titiya. Nga dahil na nga boleh nagi ba? Berdepan sama calon. Sopi itong gaong bago ba? Paboso na sangko divinasi anak muda may uot. Ya. Buat macam menyanyi ba ubah semetung avidaiti. Oke, silakan. Ngan mentad ka nambok yo. Aya malu siya. To YB, my name is Jodel. So I'm one of the youths from Dabak Kampung lah. Okay, so my question is simple. Since we know that youths, we call it youngsters nowadays, plays really important role in politics. We know some youngsters have been brainwashed from other parties, or I don't want to mention it, but what is Warisan's main commitment? Or we can say, what is your plan to the youngsters in the future? Hoping that Warisan will win the election this season. Yes. Kotoh, dan bari ba tepukan semangat.
Amazing. Ino kabasian na kibati. Munihan one day, this will be our menteri for Sabah. Let's plant very good seeds. Kanano na isoalan di, you want to ask one more question kadi calon. Isa pa bago o man lagi daw simbao. One more question? Anyone? Anak muda? Remaja senja pun boleh? Sa paro anak muda ba? May no? Paboso. O kita di do tiap kampung nusat di. Bikin malu di depan. Nah. Oke. Nah. Boleh dah ini? Nama saya Malcolm Yap. Saya memang asal di sini Kampung Dabak, and main juga, yes, musician juga, and saya punya soalan bukan daripada saya saja, tapi kepada semua yang orang di sini. I mean the whole Penampang lah. Sekiranya lah kan, apakah pelan pembangunan sekiranya warisan menjadi kerajaan dari segi infrastruktur asas, especially elektrik, air, dan juga mungkin jalan raya semualah. So itu sebenarnya soalan. Thank you, Malcolm. So one from the youth, one from our brother here who's talk about the infra. Banoy to ko pahit sa mga te. Calon to ko te. Isus right? This is Jennifer tay mantan YB Jennifer. Ang katodan na video Zeus sabi tu kalkot di no. Tinapod di no. Before that, I want to thank the sangano the tempat diti lah. Tu pinasagala makay tempat di no sedap di no. Thank you very much katodan ko ngabi. Okay. I was berucap terus di no tiba kos. Ako nung berucap do dati kayho ko nang ngabi ano man ko boboson bago wala nga nakako basi dati ka cara to ko no straight man ta diozu. Yeah. The question straight from the voice of the rakyat. Sasanang. So at least kasimbaha sa diozu. Okay. Man ta di Jodel. Okay. This good question. Satu soalan yang bagus. What is the plan for the youth for the future, the coming youth? Okay, the youngsters, of course kita tahu, the youth is the nadi, the backbone of us society. If they are not been groomed or properly been taken care of, susah future tako, So I think it's very important. We take things very important for the youth. Okay, let's start mantat kampung. Kampung level na po natin, for kampung, I think we go way down to the students. With the students with talents on ngabidi, we have to make sure kita identify dari kampung lagi, dari level kampung, even though mula dari umur from primary school, all the kids with talent ngabidi, we have to take care of them, The government, I can say this, I can promise you this, that Susi Shafi sudah pun mention juga, way before, this is during masa tempo warisan pemerintah lagi, when we took over the government from Musaman in 2018, dia bilang the youths we have to take care of. Di kampung kalau kita nampak, not only bilang sports, ni dia punya studies, any talent kita mesti ambil. Take note. If they are good in music, if they are good in singing, kita mesti tolong bantu promote them. Of course, the pelajaran, the studies, pendidikan, we have to help them. Kasih dari segi bantu scholarships and all lah. Itu tidak masalah. Dengan bantuan, if warisan come back to power again, jadi kerajaan sekali lagi, kita akan adakan same old thing macam dulu. I'm sure ramai yang muda-muda mungkin teringat, but in the 80s kerajaan selalu bantu kasih bagi free exercise book, free baju untuk sekolah semualah.
sampai kena itu everyday kena kasih susu lagi itu. So kita kasih balik. I mean the first step, we bring it back for kasih encourage lah bagiakan. Okay, the free textbook yang kita ada sekarang ini pun kita akan teruskan. Free textbook, everything, and then kalau kamu orang ingat, baru-baru tu Datuk Sri Syafri ada kasih umum that we are going to take care of ini pendidikan dari kindergarten sampai secondary school when we in power. Of course bukan immediately, but in time, maybe in 2 or 3 years, pemerintah. Kemazon pada ini is free education. Kita beri keutamaan pendidikan percuma. Okay, for the youth yang bersekolah lah, maksud saya itu. And also scholarships. And for those yang masih ada hutang, PT-PTN or any student loan, itu juga kerajaan warisan will take care of it juga. Okay, so itu yang masih berhutang, I know. Macam untuk fresh graduate semua tu yang belum ada kerja. Ada yang sudah ada kerja, ada belum ada kerja, tapi terpaksa bayar hutang PT-PTN. The state, if warisan took over the government, dia akan tolong kasih settle that. Yeah. So from there on, slowly we will make sure settle all into student loans, PT-PTN, and then from there on kita kasih free education. Same as what Sarawak is going to do next year lah. If Sarawak can do it, why not? But I think we can do much better lagi, because we have more hasil bumi di sini Sabah dan Sarawak. If we do it right, if the political will is done properly lah, yeah. But I believe with what our president sudah mentioned too, we discuss. Bukan ini naponikan, we did not just say it bulat-bulat, ikut hati cakap, but we discuss and plan. And Datuk Daryl was involved right in middle of it. Yeah, he is in know, and he's one of those yang sudah cakap this thing can be done. So all right. This is just not by cakap saja. We have already working paper in plan to do this. Of course, we cannot share it out in the open, or else nanti test. Okay. So this is not bilang cincai cakap. We have everything in plan and on papers in details. It's just that we cannot share it. Kita tidak boleh share sama kamu orang out in the open begitu saja, Pak. Ya. Nanti saya bilang macam tadi, Haji pergi klaim lagi. Okay. Boleh nok ni? Alright, okay lah. Yeah. So with that free education, then next is ini employment. Yeah, employment we can kita boleh offer pekerjaan kalau kita betul-betul ada kerajaan yang jujur dan berintegriti, yang tulus dalam bilang tu. Number one, okay, if kamu orang kita ingat in 2018
kerajaan warisan pada masa itu, okay, the first year, apa boleh buat lah, when warisan took over from Musa Ahmad punya government, ni Sabah ada utang, ni negeri Sabah ada utang almost mencecah 1 billion. More than 1 billion ini utang Sabah during that time when warisan first took over the government, si Musa Ahmad punya government lah. So this is the problem that we have pada masa itu. That's why the first year warisan cannot do a lot of things. Tidak boleh banyak buat pada masa itu pada tahun pertama because ini utang yang sudah mencecah more than 1 billion. But can you just imagine, kita tengok saja dengan usaha kalau bilang kerajaan yang betul-betul mau buat kerja dan betul-betul mau kasih selesai masalah, boleh bah. In just 1 year, yeah. Datuk Seri Shafie as a CM that time boleh kasih selesai ini hutang Sabah which is about more than 1 billion in 1 year. Then only that, lepas tu utang kena settle, kena bayar, selesai, baru then the second year, of course then only then we want to spend. And then only then kita mau pakai kita punya duit untuk belanja, untuk Sabah, untuk rakyat Sabah. Okay, but then kita tahu tempoh during masa itu memang terhad. So we can do so much saja during the time. Bukan bilang tidak mau buat, but apa boleh buat? Things happen, kita ada very limited time. But during that time, Datuk Daryl was the meaty minister during that time. Kita sangat juga bernasib baik that Datuk Daryl kena lantik as a meaty minister during that time. Banyak dia bawa pelabur asing, bawa masuk untuk melabur sini Sabah actually. And the combination of Datuk Daryl being the meaty minister, bawa pelabur luar itu, the foreign investors masuk sini, and Datuk Seri Shafie being the chief minister, ya, dia bawa dia masuk dan offer them good punya kerjasama condition for them to labur sini Sabah. What I mean is a win-win situation lah for a foreign investor to come in and invest, and for the state to enjoy dia punya investment here, ya, banyak. Number one, of course, we know warisan government that time banned logging, export of logs lah, yeah, during that time because we want to focus on more on downstreaming. Why downstreaming? Kenapa kita mesti downstream kita punya kayu balak ataupun harta-harta kita di sini pada masa itu? Because kita mau create jobs, kita mau create employments, employment kerja. Bukan saja kepada rakyat Sabah, tapi terutama sekali kepada graduan ataupun yang belia-belia yang masih muda yang mau cari kerja. We want to create employments for them, kita semua. And then the big companies, during that time, I think Datuk Daryl actually managed to convince Hyundai, kata tu kereta Hyundai itu, to buka one plant here, for kasih pemasangan kereta lah, kan di sini sikit lagi dah, mau buat tapi tidak cukup masa saja during the time. Hyundai was prepared to come in and invest sini Sabah, and not only that, itu tayar kereta yang Japan punya brand, saya lupa ada brand itu, ada Yokohama, dia ada brand lah, but pun already agreed to come in to Sabah to invest masa tu, yeah? In that short period of time. Kita sudah line up a few big companies to invest in Sabah. Yeah? Even IKEA. I'm sure kamu orang semua tahu pasal itu. The big company IKEA tu kan. Itu furniture shop tu from Sweden itu. Also sudah actually agreed. Setuju mau buka kilang di sini. It was already lined up. And this will give a lot of opportunities, especially to the youth. Pada masa itu. Cuma itulah memandangkan warisan tidak diberi tempo untuk pemerintah secukupnya, baru 2 tahun saja. What can we do dalam masa 2 tahun itu? Tapi perancangan itu sudah ada pada masa itu, ya. So with that plan, perancangan yang kita sudah ada pada masa itu, we will dan akan sambung lagi lah. The companies di sana sedang menunggu ini kita nih sekarang nih.
Dan bukan bilang 1, 2, 3, 4 company. Banyak sudah menunggu ini. Because they know, dia orang kenal ini kerajaan warisan. Most of them decide not to invest, tidak mau masuk Sabah yang dulu ni, because of they went through. Dia orang cuba mau invest di sini Sabah, they went through itu kerajaan GRS, where dia orang rasa ini kerajaan GRS tidak betul-betul steady or even a good government. Banyak, I don't know, terlalu banyak bureaucracy or whatever, kita tidak tahu. We can see, kita nampak. GRS pegang ini kerajaan Sabah for full term, 5 tahun. But, dia orang umum, investment sampai billion-billion. Mana ada, kan? One of them is di sana, SOGP. Itu company dari China. I don't know whether it was an investment kah dia orang jual tu SOGP punya tanah sama dia orang, kita tidak tahu. But it was done in secrecy. Yang main tapuk-tapuk. Apa dia sih masih dibilang gitu? Dia orang tidak buat kerja, bukan tidak buat kerja, dia orang buat kerja dia bilang. Tapi secara diam-diam dia bilang. Itulah bahaya. That's one thing about kalau kerajaan ini, kalau buat kerja diam-diam, bahaya, dangerous. Corruptions. Bukan kita tidak tahu, ya. With the all video, banyak tu video sudah keluar, semua sudah ketara. It's proven that this, the government of GRS, pada masa itu sudah betul-betul sudah corruption pada orang ini. Bukan 1, 2 saja tu video itu keluar, banyak. And those people yang kena kait dengan itu video itu ataupun ada di dalam video itu bukan calang-calang. Bukan saja bilang dia orang YB, bukan saja dia orang bilang dia ni menteri, tetapi termasuk juga itu 2 orang timbalan ketua menteri. Silap-silap ketua menteri pun termasuk. So, this government GRS ini tidak boleh pakai lah, bah. Setuju? You see? Macam mana? How we can expect ini kerajaan macam itu to rule or govern Sabah? Kalau dirang sendiri pun sudah proof tidak boleh harap, macam mana? Foreign investor pun tidak berani masuk. Dirang mau masuk pun dirang ragu-ragu. Because, biasalah, when dirang mau masuk, foreign investor mau masuk, belum lagi dirang masuk, sudah kena minta komisin. Komisin dulu kena kasih utamakan. Bukan bilang deposit, kata pun down payment, komisin dulu dia bilang. Baru boleh bincang. That's why foreign investor lari, tidak berani mau pergi sini Sabah. Itulah. Dia orang sanggup lagi tunggu, dia orang send some encouragement lagi sama kami. Dia bilang, okay, warisan, if you get into the government now, we'll be there, dia bilang. So jangan takut. Kepada semua ini belia-belia, especially the newly graduate semua tu, kalau bilang peluang pekerjaan, when warisan will take over this government, will be there. Employment will be there. I can assure, I can guarantee that. Okay, si Malcolm tadi tanya pasal the basic things infrastructure, especially water, electric, and dan raya sama itu. Berkenaan juga ini. For those foreign investors to come in to invest di sini, dia bukan juga bilang mau invest ini just begitu saja. Mesti dia mau tanya juga keadaan kita punya bakalan air, bakalan listrik juga at the same time. So why? That's why kenapa warisan sudah ada plan perancangan kasih selesai masalah ini. I know di dalam news sudah kena kasih heboh-heboh dan Datuk Seri bilang akan kasih selesaikan masalah air ini dalam masa 1 tahun. Tapi itu bukan cincai cakap saja, ya. Bukan simplement cincai cakap saja. There is plan, ada perancangan sudah membuat itu. Oke, nomor 1 untuk air, ya. Di sana sebelah Kinabatangan, Segama, kami sudah ada perancangan akan buat satu dam besar di sana, which is bukan saja untuk air, tapi dalam masa yang sama for electricity juga. Almost similar to what Sarawak has in Bakun. Itu Bakun dam macam itu besar. So we are going to build something maybe bigger than the Bakun and then better than Bakun punya dam. The supply of air dan electricity will be more.
Tapi bukan bilang kita akan buat cincai begitu saja. Di kawasan itu sudah kami cek. Ya. We already check plan and ada buat sudah R&D. Itu kawasan of course perkampungan, kawasan yang akan dibina dam itu jauh daripada perkampungan lah. So that we want to make sure that it doesn't affect itu orang-orang kampung yang di sana tinggal di sana. So it's very suitable itu kawasan sana. But saya tahu, saya paham dia memang jauh lah dari sini lah. Because sana kini Batangan kan, sana Sigama, kawasan Sigama itu dekat kampung si Bung itu. Tapi mungkin dia pun tidak tahu mana dia biasa gini. Kan mana dia orang ini BN UMNO tidak biasa buat perancangan-perancangan ataupun planning masa depan lah. But warisan ada, ya. If we build that dam, kalau sudah build that dam, more or less masalah air di pantai timur, di pada kawasan pedalaman ini will be settled. At the same time, dalam masa yang sama juga electricity, because the hydro dam sana kalau sudah kena buat memang cukup besar lah, ya. Most of the sound check. Sound. Okay, sorry. Mau pegang pula ini. Okay. Siap. Halo. Nah, okay, sudah ini. Oh. Sound. Okay. Sorry. Masalah teknikal. Okay. Selesai. Kalau sudah selesai karena bina dam itu yang akan dibina di kawasan Sigama, kini Batangan itu, masalah air untuk di pantai timur dan di pedalaman akan selesai. Saya bilang. Listrik pun sama juga. More or less. Electric, I think the amount of electricity, if the hydro dam sudah siap, cukup untuk jana electricity untuk seluruh Sabah sudah itu. More than enough. Ya, for water saya rasa pantai timur selepas itu dam siap sudah. For di sini pantai barat selatan which consists of Tenom, Sipitang, Beaufort, and so on, membakut sana, kita ada sudah gini sekarang nih ya. Ini dam sana Ulu Tumani di Tenom. I think ada 2 tuh sana dam karena sedang dibuat sekarang itu, one for water and one for hydroelectric di sana. I think itu pun sudah cukup besar, enough to power us for the southwest side. Cukup sudah itu. And then for us ini sebelah sini kita ini, we always have our Babagon Dam. And then with the amount of electricity sudah karena bagi-bagi sudah itu, so whatever electricity kita ada sekarang cukup lah. Yeah, so I think we have more than enough with that plan. Sudah enough, I think for sustain another 20 or 10 another 30 years. Yeah, but of course itulah to build that dam, to buat semua ini infrastructure semua ini bukan bilang terus-terus. It's not an instant thing lah. Mau ambil masa, it will cost juga dan ambil masa, but I don't think it will take too long juga lah. But of course we have things sudah dirancang, sudah kena plan. Kan? So I think with that, kalau kita sudah buat semua itu, I think with roads condition semua itu, we have enough money to spend, sudahlah kasih perbaiki. Okay, bahkan Malcolm. Thank you, Tuan. Okay, Kia.
two questions, very important questions asked by our young people and also infrastructure, especially the PTPTN. I think itu adalah sesuatu keutamaan. It's a priority, but of course it has to be well planned when we have the resources. That's why the 40% that kita mau claim balik daripada itu tang di home untuk toko petakon pengguhion dari then we can have a better future. And also the infrastructure, as you said, there's already plans. Pason ko na patalu IT, patakon ko di, tapi na ko Alphonsus on shoot the moderating because I have to go to another session baghud tinday. I have to open another ceramah dayho nga pason ko talu ay, day titi chalon, we have another 1 hour interacting, hansan sa do, gumu po o ikop bos titi, papayho, do, anu nga vi iman-imanon tako, ada na ko susa, man ko just like a joke, I said, 2 in 1. Kano ko YB, iso, patakon to ko, manubukan kerajaan Sabah on the 29 November, dati iso pa sa kadung, tamay mo, pumadit, calon dito ko, our YB, past YB, incumbent, and also our future YB, the dated Sabah, mentok no has mentok moyog. Jadi I hope you always communicate with us. And then agumo po dati imot soalan bulit lagi patakon ko di tapi na nga misti may duti adik yo kiva po da kanu may ti depan manak bobosan te kapat manak da ko gudizan questions kiva nah kiva tapi na ito ko ting may work okay come on. Okay, saya Lawrence Goa. Okay, my question to our future YB will be very simple. What is your vision for Mayog if you win as a candidacy and in general, hopefully for the whole Sabah? That's about the question. Oke, ada? Oke, ada lagi. Dia ikut umur nih tau, soalnya. Oke, good evening. Nama saya Jared dari Dabak. My question is, what is if you happen warisan former government, menang and former government, what is your action number 1? Kalau perkara yang sama berlaku, like the same last time punya issue, berhutang. The previous government ada hutang, settle lagi 1 year. And then what is the action plan to mitigate? Number 2, tadi Puan Jennifer sudah mention about 40% to pursue. I believe federal sudah appeal. So I believe if warisan happen to pemerintah, I believe warisan will pursue to anu lah. If it's okay, I think itu saya question lah. Thank you, Ketua Dan. Okay. Lawrence, saya tolong jawab question dari si Jared dulu lah ya. Okay. What if dia bilang si Jared, if warisan again took over the government and ada lagi utang macam tu? But saya rasa tidak lah, because when we took over the government of Musaman, dia belum ada lagi itu sales tax from Petronas, which every year for the past 5 years, almost past 5 years, dia enjoyed ini sales tax from Petronas. The state government enjoyed the sales tax from Petronas, which is I think slightly around 5% lah tu. They got the last payment that they received sudah almost 4 billion, 3 point something billion. Yeah. So I don't think if kalau masih dirang berhutang lagi, then there's big problem itu. Saya rasa itu. Yeah, every year they receive more than 3 billion. Kalau masih lagi ada utang Sabah ini, meaning that we can bring somebody to
Senapolis sudah, SPRM sudah nih. Yeah. So, but I think okay. But if that happen, masih ada hutang, we have plans also. Yeah. It doesn't mean yang kita bilang kita terus stuck and then have to pay the hutang juga lah. We know what's going on with the JS government do apa yang buat duit. That's why we confident there's still some money left there lah. If you remember last December 2024, si Masidi as the finance minister, Menteri Kewangan, announces kita punya budget, which is the record lah, record Sabahnya budget during that time, which is about 6.5 billion, paling besar punya budget lah itu for Sabah. We never imagine boleh sampai begitu bah. The most before that was only 5 billion. Ini 6.5 billion the announces. And then come June this year lagi, they call ada special sidang DUN, special sitting for supplementary budget lagi, where they requested for another additional 1.5 billion for this year punya budget. If you put it together, kasih total it up, 8 billion bah budget for this year saja. The state sudah pegang 8 billion for this year's budget. Bagaimana itu duit? Bagaimana? We don't see itu masalah air, masalah listrik ataupun jalan raya karena bagus. Tidak karena selesai. Air masih, most of the area I'm sure sebelum ini pun di sini dah bakun karena ada itu catuan kan? Nah, jalan raya pun tidak kena buat baik. But with the amount of money, jumlah duit 8 billion, kita tidak tahu bagaimana. Because tidak selesai semua itu masalah. Bagaimana itu duit? But kita tahu that this year, tahun ini, memang ada election, pilihan raya. Election must be held this year. So, we can guess, kita boleh guess itu duit bagaimana lah begitu kan. So, I don't think they do have any plans for that 8 billion lah. It's basically that 8 billion derang sudah requested and been approved untuk derang sendiri pakai saja itu. Yeah, we don't know whether it is for itu kasih selesai masalah air ke tidak and all. But I do think there is still some money left because even si Datuk Masidi pun still ada mention, dia bilang our reserve is still around 8 billion, dia bilang 8 billion. Si Masidi dia cakap lah, dia cakap. But we cannot compare with what Abang Jo announced, dia punya Sarawaknya reserve. Sarawaknya reserve almost 47 billion. Compare itu kita punya 8 billion saja. That's the thing that we can see. Bila when we have a proper, competent government, they can have that amount of money. Begitu besar. When we have a cincai punya government, saja punya government, this is what we have. Cukup-cukup makan, dan bilang. So that is where we can see di mana why we have to say no to GRS government anymore. Jangan sudah. Cukup-cukup sudah ni. Ya. Si Haji Ji kita nampak sudah bagian. Mana dia punya level. I think he's the only chief minister who cannot answer. Tidak boleh jawab soalan di sana DUN. Every time sidang DUN, dia akan tanya as a chief minister, sikit-sikit dia bilang, okay, nanti saya jawab dalam bentuk bertulis. Dia bilang. Kalau bukan itu, dia bilang, saya tidak tahu. Saya tanya dulu saya punya staff, dia bilang. Bila kena tanya soalan. Even bila kena tanya simple question, kena tanya berapa jumlah sudah itu peruntukan dari federal disalurkan ke Sabah. Itu pun dia tidak boleh jawab. Kalau sebagai ketua menteri patut dia tahu. Tapi dia bilang dia sendiri dia pun tidak tahu, dia bilang. As a ketua menteri. Macam mana? That's how competent kita punya chief minister. Yang baru-baru ini. So itulah. Please, sudahlah. Yeah, we cannot give them any more room. We cannot give them any more chance. Because kita tahu Haji Ji ini is just a puppet yang si melayah pakai. Pakai dia untuk talk out dia orang punya keuntungan hasil. If we remember, kalau si Haris kasih Labuan sama ni Malaya, kasih si Mahathir lah. During datang Mahathir. Ya. Haris gave Labuan to Mahathir begitu saja. Haji Ji sikit lagi dah.
Nasib tidak. Because kena kesupan. HGG almost gave away 70,000 hectares of land di sini Sabah to PMX punya proxy, si Farhash. Nah nasib ini kena kesupan. Tidak dijadi. Ya. There is proof. Ada bukti. Sikit lagi kena bawa pergi court. But apa boleh buat? It is PMX punya proxy, si Farhash yang involved. Kadang-kadang si takut lah karena dia si diam-diam. But it involved 70,000 hectares of land di sini Sabah. Just imagine that. As a chief minister, dia ada power tahu, dia ada kuasa. Itu dia punya recorded suara pun di sendiri cakap, dia bilang, dia kasih tahu dia punya staff. Dia bilang, kasih approve saja itu 70,000 hektar, dia bilang. Bila kena tanya, dia punya staff tanya, yang Muhammad hormat, dia bilang, besar itu kawasan tanah. Mana kita mau cari? Apa dia bilang? Nanti kita cari itu kawasan di mana. Kasih approve saja dulu, dia bilang. So meaning that he's willing to give away ini 70,000 hektar kawasan tanah sini Sabah begitu saja. Nasib lagi nak kesupan tidak jadi. Ini keluasan the size of 70,000 hectares ini 2 kali KL bah. I'm sure kamu orang sudah pergi KL, kamu orang nampak besar tu KL punya size itu. 2 kali itu size dia. If itu barang terjadi, nah, habislah kita. Silap-silap tu Kinabalu pun jadi wilayah persekutuan. So that is why we have to say, cukup sudah lebih ini. Kita ini kena jadi anak tiri Bayi dan Malaya punya pemimpin sudah ini. Sudahlah. Ya, so please, janganlah sudah kamu orang undi yang lain-lain parti, especially ini parti yang tapak di sana Malaya. Dia orang datang sini mau raih undi untuk dia orang, bukan untuk kita. So enough is enough. Janganlah sudah ini undi ini parti-parti Malaya ataupun dia orang punya agen sekutu ini. Ya, ini agen sekutu ini parti-parti Malaya ini, kamu orang tahu lah siapa dia orang ini. The JRS government dulu consist of apa parti? Dia orang lah itu. Semua dia orang itu. Satu tim, satu gabungan dia orang tu. Ya. Sorry Lawrence punya question. It was apa begitu? The vision. Okay. Let me go to the vision. Short. Okay. I have set some short misi and visi for Moyok. Yeah. I think most importantly, it's about time lah. Saya bilang we do something about the flood. I cannot say bilang ini banjir boleh selesai. Bukan bilang ini banjir boleh kasih hilang. Ya. We cannot juga bilang kita boleh kasih selesai ini masalah banjir sini Penampang just like that. But I will make sure, saya bilang at least kita punya sungai ini sungai kita sini ini, Moyok ini mesti kena kasih it's about time kita kasih dalam dan kasih lebar dia. Yang cara yang betul lah, bukan main hantam geredok saja. Ya. It's about time. I know, tidak pernah. Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah kena buat. Mau kasih dalam sama kasih lebar di sungai kita ini. But I think with the right political will, with the right reason why you have to do it, I think boleh. Tidak masalah. It will be costly, but I think it should be, it's about time. Kita kasih besar, bukan bilang kasih besar, but within the river, kasih lebar sama dalam dia. Bukan saja di sini sungai Moyok saja, but all the way up sampai sana Muara, sana Putatan itu. Sana dekat airport sama sana Muruntum itu. Ya, itu Muara tu have to be kasih bersih, kasih dalam lagi. Back to the original state. Because after, bukan itu saja, after that I think kita akan pasang juga ini the floodgates and then have strong pumps. Yang pump yang besar dan kuat di sana floodgate nanti. Sana to ease ini banjir lah. I cannot say we can terus kasih avoid banjir sini, but at least to ease. Because saya tahu macam baru bila 2 days ago itu baru 3 jam hujan banyak setempat banjir. We cannot have that bahkan. Baru 2-3 jam hujan banjir. I mean that's the problem. But I think
mostly it cost because salah satu juga masalah ni peparitan kita. We need to fix that juga. Bukan bilang ini sungai saja cause the problem for banjir, but peparitan juga. I can assure kamu orang semua, if Warisan came back to power, we will fix all ini peparitan. Ya, bukan saja sungai. And then another thing, ini proper planning sini Penampang juga. I think we need to have the real professionals yang kasih handle. Bukan kita main suka-suka lantik siapa si anu saja. Anybody to go in saja pergi sana duduk and then plan suka-suka hati. I think I don't want to blame lah yang what happened before, but it's about time kita hire the real professionals. If we need to bring the professionals from Western countries or whatsoever, bring them in. Fix is sini Penampang ini, so that we can have a proper planning. Hill cutting and all, I think we need to stop all that. We need to have a proper guideline on how we need to cut the hill sini Penampang saja. Because all this while ini hill cutting sini Penampang ini macam main suka hati hantam keremuk saja. I don't blame these people, but if they are allowed to do that, macam mana kan? Dia sendiri potong bukit, dia sesuka hati. So because of that, I think we need to have a proper regulation on how, on how to mau putung-putung bukit, mau timbun semua ni. And then secondly, I think hospital, I think klinik kesehatan Penampang ini is about time kita mau ganti sudah ini. I think itu klinik kesehatan yang kita ada ni, saya dekat rumah saya itu boleh klinik itu. Mau 50 tahun saya gemur itu. One thing size-wise pun saya rasa kecil sudah, tidak sudah cukup menampung. Parking lagi masalah. And then dia punya bangunan, sambat dia punya bilik-bilik pun banyak sudah terlalu lama saya gitu bangunan, mau 50 lebih tahun, banyak rusak. So kita patut, Penampang should deserve a new hospital sini Penampang. Idea itu saya berani cakap itu because kalau kamu orang nampak itu sekolah menengah sana Babagoan itu, me and Daryl started that. In 2013 we started that idea. Kami bawa itu cadangan, we collect petitions from the Upper Moyok, bawa itu cadangan to go to Parliament, went to Parliament, and then with the petitions yang saya ada, I collected together with the youth from Upper Moyok, gerakan belia Upper Moyok, done by collecting all the petitions. I managed to collect almost 6,000 signatures lah in 2 months saja. And then with that, kami bawa pergi Parliament and then managed to jumpa. During that time, dia punya deputy Kementerian Pendidikan that time was, I still remember, ni siapa ni? V. Saravanan kah? Kami dapat jumpa dia dan kasih dia tu kami punya petition and demand him for school di Upper Moyok. And then that was the beginning. After that, Daryl being the MP during that time, dialah yang bumut di sana and keep on pushing, and of course me and the gerakan belia Upper Moyok, once in a while pergi sana Parliament and insisted, requested, demanding for a secondary school di Upper Moyok. And then I think that was in 2013. In 2015, it was brought to cabinet and it was approved. It was approved. So the rest of it is history lah. And what we have now is a proper school, sekolah menengah for Upper Moyok. Itu sekolah. But I think for a hospital for Penampang, I think we can get it done easier lagi. Why saya bilang boleh sana kita boleh buat? If kita ingat, kalau kita ingat during warisan Mia time, kita ada Kementerian Kesehatan. And with that Kementerian Kesehatan, I think it will help facilitate to kasih cepat for kita punya demand for a proper hospital di sini Penampang. Luas bagi sini Penampang. I think we have plenty of lands, enough lands to build new hospitals di sini Penampang ini. We don't have to go very far, Pak Selsa. But itu saya bilang, with the right political will, we can, kita boleh
kita boleh adakan satu hospital sini, ganti baru. Okay. After that, hospital sudahlah, kan? Itu banjir, bukan saya bilang kasih selesai, but saya bilang kita kasih kurang, kasih minimize itu banjir sini. And then, okay, for infrastructure, especially ini jalan-jalan kampung, I don't think it's a problem. Saya tahu, I mean, for us sini Lower Moyok, kita have to, of course, kongsi-kongsi juga sikit untuk kita punya tupinai sana Apu Moyok. Ya, in Apu Moyok, most of them are farmers ataupun small holders ataupun diorang ni putung gata ke apa saja, but they always ada ini masalah, problem, mau bawa diorang punya hasil keluar, untuk kasih jual kah, ataupun buat bagi tamu. Yang pemutung gata, bila ada putung gata, diorang punya kabun jauh dari jalan raya, but diorang tidak boleh bawa kereta orang masuk because tiada jalan raya. So I think it's about time kita bantu juga diorang buka ini jalan-jalan kampung, jalan-jalan desa for them, which I think shouldn't be any problem. Which I know every year ni peruntukan saya dari federal ini untuk membuka jalan-jalan desa ini besar. I think kalau saya tersilap every year ni sampai 100 juta apa ini. Tapi inilah kerajaan GRS ada tu duit kena kasih, tidak pakai. So we managed to find out that there is funds for jalan-jalan desa ni kita buat. So I want to do that. Bantu ni orang-orang sana, especially Apu Moyok ini yang ada tanah kabun-kabun dirang ni, tapi sana dalam-dalam jauh dari jalan raya, to build them jalan raya and proper roads lah. Ya, of course yang di sini ini pun with their punya spill off sampai sini mesti juga ya kan. So tidak juga ketinggalan di sini Lower Moyok ini. For ini jalan-jalan kampung kita boleh juga bina atau baiki baru. And one thing lagi for Apu Moyok, I have a plan also for them for treated water, air terawat untuk penduduk-penduduk Apu Moyok. Kalau kita yang tidak tahu ini, dari ini air ini treated water yang akan disupply oleh Jabatan Air ini paling-paling sampai sana Madsiang coba ini. So dari Timpeluan tu onward sampai sana Moyok sampai sana Tugudon itu tiada air terawat. They don't have treated water. Kesian dirang. So I said, okay, it's about time kita buat satu mini loji rawatan air di atas sana itu. Ya, treated water. So that the whole of Moyok can enjoy air yang ada supply yang bersih, yang terawat. I don't think it's terlalu besar, but it is possible. Boleh kena bina, boleh kena buat. I discussed with Datuk Seri Syafi, and dia bilang yes. Kenapa pula tidak? You know, because dia bilang macam babagon. Bukan bilang jauh babagon dari KK, but dia orang tidak bakalan air treated water sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. And then babagon dem di sebelah dia orang saja lagi, which is not fair, kan? Itu air di babagon dem karena pakai untuk kasih guna air orang sana KK Putatan sampai sana Tuaran. Orang lagi yang tinggal sebelah tu dem sana babagon tidak dapat. Jadi not fair. So that's why I said we need to build a mini satu loji rawatan air di atas yang kecil untuk kita punya penduduk Apu Moyok sana. And then tidak dilupakan juga I think for inilah bukan saja bilang belia, but juga wanita-wanita yang suri rumah di sini Moyok ini harus juga diambil penting juga bagi bantuan. Bukan dari segi bilang bantuan geran ke apa saja untuk mereka mencoba atau mencuburi di bidang bisnes, tapi kita bantu dirang dari segi kasih dirang kursus ataupun ini apa ini geran lah dari kerajaan secara percuma. Secara apa ini saya rasa tidak, there is no problem for us to assist itu housewife suri rumah di sini Moyok ini
begitu saja, Pak. We can. I think when Warisan was in power, kerajaan pada masa dulu tu, ada sudah perancangan-perancangan dibuat. I think YB Jennifer knew that, but itu saja, of course, itu plan tidak sempat kena buat. It was never happen because tidak cukup masa. We already have a proper plan to salurkan semua ini bantuan dan geran-geran untuk suri-suri rumah. Bukan untuk beli saja, but suri-suri rumah juga, ya. I think that one we can continue and improve lagi. And then the last one is jadi lain tadi bukan to improve kita punya ekonomi sini Moyong. Kita punya ini cost of living kita tahu. Bukan saja dia bilang sini Moyong, but throughout the state, throughout of Sabah, the cost of living every day makin naik, tiap-tiap hari makin naik, harga barang makin naik. But I think as a government, kerajaan yang sangat penting jagakan rakyat punya ekonomi. I think we can offer a better stable economy by controlling harga-harga barang. Why Sarawak can do it? Kita tengok Sarawak, itu satu mangkuk kondomi masih lagi ada harga RM6, RM5. But sini Sabah adakah? Tiada. Because the government di sana Sarawak really take control of the pricing. Harga telur di KL masih lagi ada harga telur di sana KL 1 biji 10 sen 15 sen. Which is here 1 biji telur sudah 50 sen. Jauh beza. But as a state government yang sangat pentingkan rakyat, mau jaga rakyat, we can take charge of it. Ya. There is no problem bilang kita mesti kasih naik harga sesuka hati begitu. And with the right political will, we can control the prices, bah. Especially harga gata semua ni. Harga barang-barang yang of course dia orang bilang dari Kuala Lumpur semua ini, why do we have to pay more than what they pay di sana KL, kan? Kita pun di sini is part of Malaysia. Jangan kasih bilang kita punya distance ini terlalu jauh, kan ni? So itulah. With the right proper leadership, as we know, Datuk Shafi sudah dia cakap that we can do a lot of things for Sabah, not only economy wise, but dengan hasil-hasil minyak semua tuntutan hak-hak semua ni kita boleh lawan dan ambil balik. The 40%, as we know, of course, Warisan kalau bilang ambil alih kerajaan, Warisan will fight for it sampai penghujung dia. Ya. So I think for that, for sekarang sajalah, for itu visi ataupun misi, saya sekarang sampai sana saja sekarang. We wait until this coming Monday, no Sunday, for the manifesto, not manifesto, but misi or visi for Warisan as a whole di Sabah. Ya, I don't want to reveal it now. Saya tahu cakap banyak, nanti tidak sudah itu bukan surprise sudah. The real thing will be announced nanti on Sunday. Ya, boleh bahkan? Okay, todan. Kita continue na pula. Okay, we have listened to our calon punya visi and mission, and memang bagus kan? Betul kan? Betul tak? Okay, saya nampak sini macam mau tidur sudah kita. Jadi sebelum kita pergi next question, so boleh minta kerjasama kita berdiri lagi satu lagi. Kita training kita punya tangan sama suara. Okay? Tadi itu latihan sih ya. Sekarang yang betul-betul sudah. Okay ya? Okay ya. Selamatkan! 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 Thank you. Okay. Boleh duduk sudah. Okay, for our next yang mau tanya, please come in front. Okay. Hello. My name is Alva, and then I'm one of the youth as well.
Soalan saya simple sejak pagi ya baru saya cari tadi. I just wanna ask, will Warisan work with the universities and companies to ensure that the students' learning skills matches real job nowadays? Let's say, for instance, industrial-based training or internship design directly with employers. Because the reason why I'm asking this question is the fresh graduates nowadays can't get a job. This is due to the skill gap and also companies wanting us to have enough experience. So for me, in my opinion, I believe that we need training to actually prepare us better for real work. That's my question. Thank you. Oke. Calon bilang elang-elang. Satu lagi. Oh, oke. Next saya ini soalan saya begini. Ini mengenai tentang petindihan permohonan tanah di Sabah ini. Ada yang lama sudah apply, jadi ada lagi orang pergi apply. Padahal yang lama sudah apply sudah kena approve. Dan ada lagi orang mau apply. Macam mana mau pihak nanti warisan mau menangani masalah ini, saya mau tanya. Itu saja. Oh, nama saya. Tidak payahlah bang mau tahu. Saya tinggal sebelah saja sini. Dan saya rasa YB ini pun kalau kamu mau tahu dia ada connection sama saya juga, descendant ini ada keturunan. Oke. Okay, thank you, Ketua Dan. May answer the first question dulu lah. Yes, if you notice, for the past 5 years, even though Warisan was not part of the government, tidak pernah with the government, but we always work with professionals. We always in contact with especially universities, not just local universities, but of course from overseas universities. And some of the universities from KL, we managed to interact with them and ask them what are the requirement for the freshly graduate to actually get a proper job. But too bad, kalau bilang di sini Sabah, I think bukan bilang tiada, but I think it's more about dia orang punya salary. Sini of course salary is quite low lah. What to do? It was not, bukan bilang kena sengaja, but it was done systematically dari dulu lagi, as if like the pekerja ataupun sini punya salary sini is always lower than what it is being paid in KL. So yes, we did interact with most of the universities, professors, and ask them how can we actually work and help kita punya fresh graduates to help them prepare lah for their punya proper skills untuk dia to get that level so that dia akan terima and get the pay yang they deserve. But I cannot remember the university, so sorry. But I know Datuk Daryl and Datuk Shafi has been always in contacting with them. These professionals, and then ask advice from them. And of course, with that, we have already planned merancang to have universities. Our kids, kalau dulu kita tahu untuk mau sambung sekolah saja tidak lain tidak bukan, we have to go outside of Sabah to further studies. Even though now kita ada UMS, after UMS kena build sini Sabah pun dia punya soko kuota itu pun we have to share. We still have to share with itu students dari Kuala Lumpur semua. Kenapa itu kuota we have to share? I don't know. Tapi kita tahu it was done properly. It was done properly, systematically, so that we don't manage to enjoy all. But with warisan in government, trust me,
percaya that we will bring all the university pergi sini Sabah and build universities. If Sarawak can do it, in Sarawak they have Kertin, Meri, banyak sudah kan. Why cannot Sabah have the same thing? But itulah. With that saya bilang, once Warisan get back to jadi kerajaan, we will bring and invite all the universities to come here to build the universities here. Yeah. So I think with that, chances are for us, for the local youth or the students, especially graduates semua tu, if they want to continue their studies semua, they can do it here. They can do it here. And then of course, hopefully by that time, we will be on par with what the people is getting in the sana KL lah. Bukan lagi yang bilang just because it's dari UMS or kita punya degrees dari mana tidak kena recognize and so on and so on. At one time I remember ini University College Yayasan Sabah, they offer so many courses, diplomas and all, tapi sayang in the end bila the student graduate tidak kena recognize pula orang punya diploma outside of Sabah. It is only recognized here in Sabah saja. So we don't want that. Kita tidak mau kasih ulang itu problem lagi. So I think there shouldn't be any problem now because we already planned. We have planned to bring in universities from outside, not just from KL, but from Australia, from UK to come in and build universities here. Yeah. Okay, bahkan. Okay, to answer Auntie punya question tadi itu, actually we have proposed. That is why cases like that, Auntie, itu when you said itu tanah yang sudah kena apply and then tiba-tiba while waiting for 10, 20 years, ada lagi orang apply the same plot of land, jadi bertindih deh. So that's the problem yang kadang-kadang tidak boleh selesai, not until after 10, 20 years. But in Warisan, we have planned actually mau buat ini actually to activate satu jabatan or the what we call ombudsman. This ombudsman to help us to fix that problem. Yang mana-mana masalah kalau bilang that kind of problem where we cannot just rely on jabatan tanah kasih urus. We're going to have a special department sana, the ombudsman department to settle all that. Which is of course, they are not from Jabatan Tanah punya officers to be handling all that, but they will be hired from outside to settle all that problem. Masalah tanah, anything concerned about land problem lah. We cannot just bring it simply to court. We better have this department to solve those kind of problem begitu. The ombudsman department. This is not bilang done by government outright, but we'll be hiring from outside to help us with that. All the professionals, lawyers lah. Yeah. So with that, I think it shouldn't be any problem because we prepared and we have already planned for it lah to help us on that. Bukan saja bilang itu masalah tanah, but sometimes kalau ada project or contract yang ada kadang-kadang bercanggah ataupun ada problem itu, those kind of things semualah that they will bring it and put it sana this Department of Ombudsman to settle it all that. Okay, bahkan ya. Oke, ada lagi soalan? Last question. Oke. Oke, nama saya Joseph Crispin dari sini-sini juga nih. Oke, bukan soalan per se, but saya mau sharing something ya. Saya sangat tertarik dengan wadah perjuangan warisan. Ada 3 teras perjuangan warisan, 5 teras perjuangan warisan. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. First one is membasmikan kemiskinan dan rasuah Sabah.
Number 2 is hidupkan ekonomi Sabah. Ketiga, kerajaan yang kompeten. 4, kita mahu ketua menteri dan menteri kabinet yang berani dan tahu tadbir Sabah. Dan kelima ialah mengembalikan Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Apa yang tertarik sama saya ialah nomor 2, hidupkan ekonomi Sabah. Di sanalah di mana kekayaan Sabahan sangat bergantung. Oke. Inilah teras-teras perjuangan warisan yang ditidakkan oleh Malaya. Just the opposite. Ini orang tidak mau buat di sini. Karena inilah yang menutup peluang pekerjaan, kekayaan orang Sabah. Walhal Sabah adalah satu negeri yang paling kaya, tapi orang-orangnya miskin dan orang-orangnya ramai keluar bekerja di Semenanjung dan di luar negeri. Kenapa? Itu yang kita mau tanya. Kenapa? Karena Sabah ini negeri yang mereka tutup dari perhubungan antara bangsa dari segi perkapalan dan trade and investment. Mereka tutup Sabah dari trade and investment. Apa yang terjadi kalau ada pun apa yang kita boleh buat dengan kita punya raw material, semua dibawa keluar pergi Malaya. Di sana dia yang proses, dan pekerja di sana itu pun orang Sabah itu kebanyakan bekerja di sana. That's why we have about 300,000 Sabahan bekerja di sana. Ini karena niat jahat mereka tidak mau Sabah membangun. Selagi Sabah tidak membangun, di sanalah mereka boleh pegang orang-orang Sabah dan ekonomi Sabah, dan itu 40% itu pun ditidakkan, apalagi itu MA63. Oke, bila saya cakap sama hidupkan ekonomi Sabah, kenapa saya cakap begitu? Oke, first thing, back about 40 years back kan, dia orang tutup pelabuhan kita dari perhubungan antarbangsa. Ditutup. Tiada kapal-kapal yang besar boleh masuk ke Sabah tanpa kelulusan dari Malaya. Itu sangat unfair sama Sabah, karena inilah teras bisnis Sabah. Karena kedudukan Sabah, dia punya geography location is such very good, karena kita sangat dekat dengan negara besar, tanah besar macam China, Vietnam, Cambodia, Thailand, di mana ada berjuta Saya tidak berpemasaran, saya mau sharing sama kamu. Kamu bertanya soalan kemudian di sana. Saya mau kasih kamu satu gambaran saja, di mana kamu boleh bertanya sendiri, dan kenapa kita mesti tukar kerjaan ini. Terasnya Sabah sangat kaya, tetapi dia miskin. Itu kita soalan di otak kita. Kenapa itu? Jadi karena kerjaan warisan inilah teras perjuangan mereka. Di sinilah di mana kekayaan kita akan bermula. We can have a fresh start dengan warisan. Di mana negeri kita tarbiyah sendiri tanpa campur tangan Malaya. Dan inilah apa yang dia orang mau buat inilah yang sangat penting sama kita. Kalau mereka boleh buat semua ini, maka kerajaan negeri kita dan rakyat akan jadi, ekonomi rakyat akan jadi baik. Memang 100%. Dengan pelabuhan sama pelabuhan kapal terbang. Kalau kita boleh, karena kedudukan Sabah ini sangat strategik, dengan dua saja ini, mungkin Sabah pun boleh kaya sudah. Macam Singapura, penerbangan sama perkapalan. Oke. Saya tidak mau cakap jauh karena masa terhad. Jadi
kalau kamu ada masa, siapa yang rajin membaca ke apa, kamu tengok ini. Ini teras perjuangan warisan. Ini sangat important ini. Karena inilah yang boleh bawa kita maju dan keluar dari kemelut kemiskinan. Ya. Jadi itulah kenapa kita mau undi warisan, karena mereka saja boleh buat ini. Yang kita tahu sekarang inilah yang tidak dibuat oleh Kerajaan Malaya. Itu kementerian-kementerian kesehatan, kementerian pelajaran pun derang buang balik. Dan kita dari itu kita sudah tahu, sudah take the cue, dan derang tidak mau kita maju. Karena selagi kita tidak maju, di sanalah derang boleh pegang kita. Ya, oke. Ya. Perkongsian yang sangat bagus. So, I think because kita punya calon pun ada lagi event dia di program di Tindai, Kolopis. So, kita wrap up kita punya program malam ni. Tapi sebelum tu saya ingin menjemput kita punya pengarah jentera, Mr. Tony Henry. Mana dia? Untuk bukan untuk penjelasan kita punya event program Sunday ni di KDC, Tuan Tony. Okey, selamat malam dan terima kasih kepada Tuan Ancut. Kami selalu panggil dia ni Tuan Amizan. Okey, nama saya Tony. Saya actually berasal dari Kampung Ramaya dan adalah pengelaras kepada calon kita, tiada lain tidak bukan tebinai kita Terence Siambun atau lebih dikenali sebagai Alon. Okey, untuk info pada semua hadirin dan hadirat pada malam ini, saya dengan 10 jari ingin menjemput semua rakyat jelata Moyog untuk hadir ke ceramah perdana pada hari Ahad ini di pekarangan terbuka depan KDC Pinambang pada jam 5 petang. Jadi ceramah perdana ini adalah gabungan dari 3 parlimen, yaitu Kota Kinabalu, Putatan, dan Penampang. So kita akan nampak semua calon dari parlimen yang akan bertanding dalam tun masing-masing. Termasuklah calon kita, tidak lain tidak bukan Tobinai Terence Siambun. Jadi saya harap kehadiran semua, kita expect ada lebih kurang 15-20 ribu akan datang, jadi datanglah awal-awal. Okay? Maybe ikut Grab kah, supaya senang cari parking. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya untuk penutupan campaign kita pada 28 hari bulan November nanti, yaitu hari Jumaat depan, pun kita akan mengadakan ceramah penutupan untuk wakil adun kita dari Kepayan, yaitu Incicin Tekmi, dan juga dari Moyog, Tobinai Terence Siambun, di Buhavan Square jam 7 malam. Jadi saya harap juga kehadiran kita semua dari Moyog untuk sama-sama kita support calon kita Terence Siambun dalam kertas undi dia nomor 11. Oke? Boleh gak? Kita tahukah berapa calon bertanding di Moyog? Berapa? Ada 12 calon. Jadi kalau ikut urutan number itu, kalau di kertas undi, kita punya calon si Alon dari mana dia punya nama itu? 11 itu kan nombor 12 berarti bawa kan? Jadi macam selalu kan kalau si Alon cakap kan, jangan tinggal yang di atas tuh. Kamu tinggal yang sana bawah.
sama lambang tuh terus kamu tik saja tuh, senang cerita. Ya, begitulah. Oke, saya tidak mau buang masa sama semua. Kita punya, saya tahu saudara-saudara juga seperti di sini nih. Saya dari Ramayaba actually. Oke, untuk mau muktamadkan acara kita, saya serahkan balik ini acara pada Tuan Azim Amizan kita dari Lebak nih. Terima kasih. Thank you Pengarah Jentera Tuan Tony atas timnya informasi. So untuk penutup malam ini sekali lagi saya ingin menjemput calon kita untuk menyampaikan sepatah kata, dua kata. Okay. Oke, Inka. Sebelum saya kasih habiskan ucapan saya ini hari semua kasih ada cerita sedikit. Mungkin ada history kan di bawah sejarah. Kita balik pergi 2018. Kalau kita ingat in 2018 sebelum itu kerajaan tumbang itu kerajaan Musa Aman begitu kan, BN UMNO. Di mana dia sudah perintah cukup 3 panggal. Cukup 15 tahun dia sebagai Ketua Menteri. Di sini Sabah, dialah itu yang pegang rekod paling lama jadi Ketua Menteri Sabah. Dan dia juga yang dulu sebelum dia kalah orang paling takut. Kan? Betul atau tidak? Orang paling takut pasal dia bilang, oi, tidak boleh kalah sama dia itu. Dia punya duit ngapa sampai berbilion-bilion yang bilang. Macam mana dia tidak jadi bilion? Dia punya duit. Dia karena kasih nickname vacuum cleaner. Kalau kamu orang masih ingat lagi, tidak lama itu, dia yang dulu 2018 ya itu. Dia akan sampai kasih nickname vacuum cleaner pasal segala-gala project semua dia sapu. Pakai vacuum cleaner. Bukan dia sapu pakai sapu, enggak pakai vacuum cleaner. Nah, orang pun takut nih. Habis kalau kau lawan sama dia, kau tidak dapat karena itu tempias dia bilang. Jadi pada masa itu semua parti tidak berani lawan si Musa Aman, UMNO dia. Not until warisan datang. Betul? And in 2018, 2018, PRU 14. Siapa yang kasih kalah BN UMNO Musa Aman itu? Warisan. Ingat. Ingat itu. Tidak jatuh si Musa Aman itu kalau bukan warisan. Tapi itulah malang sekali. Apa boleh buat? After selepas itu kejadian Sheraton move dia bilang tu langkah Sheraton karena hidup balik lagi si Musa Aman. Kan? Sebelum itu bila dia jatuh dia kalah di mana dia lari itu? Dia lari sana England. Tiba-tiba dia bilang dia sakit. Dia pergi berobat di sana England dia bilang. Habis tidak boleh ada obat di sini dia bilang. Sini KK, sini Sabah, sini Malaysia tidak obat dia bilang. Habis cukup sakit dia bilang dia. Dia punya sakit betul tidak boleh kena obat sini, dia terpaksa pergi England. Lama di sana kan, 2 tahun, hampir 2 tahun lebih di sana. Pergi berobat dia bilang. So, selama-lama dia pergi berobat itu, tiba-tiba tahun 2020 bulan 7 dia punya, kita tahu begitu kan, dia ada cash begitu, itu dia pura-pura lari. Tapi pada Julai tahun 2020 dia balik sini keke, sihat dengan keadaan sihat, tidak bertungkat, tidak berjanggut, rambut pun hitam sudah lagi. Nah, dia terus announce, dia bilang, I'm back, dia bilang. So, kalau kamu orang ingat, siapa kasih hidup dia balik? Inilah ini, kan? Orang-orang dari Malaya. Pemimpin-pemimpin di Malaya. Pada masa itu siapa? Si Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Because dia mau ambil ini Sabah. Dia mau ini kerajaan Sabah. Di mana dia mau kontrol ini Sabah. Dari dulu, di mana seperti mana sebelum si Muhyiddin, si Najib. Sebelum si Najib, si Paklah Mahathir lah. Paling lama. Dia orang kontrol kita dari dulu lagi.
But inilah, kita mesti ingat, yang kasih hidup balik ini BN UMNO sini Sabah ini siapa? Di sini Sabah, Haji G dan geng-geng sekutunya semua itulah. Siapa dia punya geng-geng sekutu dia semua itu? Banyak, itu dia punya parti-parti lokal dia itu. Jangan kamu orang lupa, sebelum ada GRS ini, sebelum ini GRS ada ini, sebelum ini gabungan GRS dan ini, BN Malaya. Siapa dia punya sekutu-sekutu? Parti lokal yang kamu orang tahu. Siapa itu? So, saya mau kasih refresh ya, kita ingat yang dirang tuh masih juga bertanding sekarang ini. Dan kononnya dirang lah parti lokal. Yang akan konon-konon mau kasih jamin ini Sabah. Dia bilang daripada Malaya. Tapi baru kemarin dulu dia sudah sama-sama Malaya dirang mau konon-konon angkat ni Malaya kasih jadi kerajaan lagi. Jadi ingat, parti yang kita mesti undi tidak lain tidak bukan yang 100% local party. Siapa? Warisan. Jadi tosah sudah pikir yang lain-lain parti yang lokal itu. Because kita tahu dirang itu adalah cuma agent bersekutu untuk Malaya. So please, jangan lagi kita kasih susah, kita punya utak mau pikir siapa lagi mau undi. Which is kita sudah tahu Warisan is the only party lokal yang 100%. Kita tidak pernah, Warisan tidak pernah bergabung dengan mana-mana parti. Biarpun parti Malaya walaupun parti lokal, kita tidak pernah bergabung. Pernah bekerja sama-sama, ya, tapi tidak pernah bergabung. Ya, dari dari dulu lagi kita sudah umum awal tahun awal tahun ini kita umum dan yang Warisan akan bertanding semua kursi, all 73 kursi, 73 seats kita akan tanding dan cuma akan bergabung dengan rakyat Sabah. So rest assured kita akan of course fight for rakyat orang-orang Sabah. Ya, the only party, local party yang 100%. So jangan sudah kamu, please, jangan susah hati, mau susah pikir. Tidak juga susah itu. Come election on the 29 November, 29 hari bulan, kita punya jari. Itu saja yang penting sekarang ini. Kita punya jari, kita guna itu jari, kita pegang itu pen ataupun pensel, kasih pangkat X di Warisan. Di sini Pinampang ataupun Moyok, kasih pangkat nomor 11. Warisan. Last, saya mau minta tolong kamu orang, please kalau boleh be a volunteer juga lah. Ya. During election, pengiraan undi, especially pengiraan undi ini, there will be mungkin last line of derang punya dari taktik-taktik kotor lah ini. We don't know. Saya bukan bilang mau cakap, but hey, itu pegawai-pegawai SPR ini SPR officers semua ini manusia juga, Pak. So we don't know whether derang itu semua derang ini 100% boleh percaya atau tidak. Ya. So anything can happen. So kalau boleh selepas undi jangan pulang. Jangan dulu pulang. Kita stay di sana. Ya. Kita tunggu sampai habis kira-kira itu undi. Dan baru kita pulang sama-sama. Boleh? Jangan kita kasih biar ini SPR. Boleh buat magic dalam barang begitu. Kalau kita ingat PRU 2013 pada dulu banyak magic kejadian because kita tidak sangka. We never expect. Itu tahun lah yang paling banyak blackout dalam barang itu. Daripada yang itu calon sudah menang boleh tiba-tiba kalah terbalik. So this time around ada aja kemungkinan itu kan aksi magic, but kita tidak tahu apa taktik diorang. Itulah saya bilang saya meminta tolong kamu orang jadi volunteer. Sudah undi jangan pulang. Kita stay di sana. Jangan kasih biar itu pegawai-pegawai SPR kira undi suka hati diorang. Biar diorang tahu yang kita semua di luar.
tengok dirang, to make sure dirang tidak menipu. So boleh makan? Boleh? Selamatkan, selamatkan. Undi, undi, undi. Kamu menang tu kopi baik. Saudara. Oke, sebelum saya tutup kita punya program, sekali lagi ucapan terima kasih kepada kita punya tuan rumah, Mr. Anthony Ewell, dan juga GNE Cafe punya owner, Mr. Gideon Lee Jua, anak dia, kerana memberi kesempatan kebenaran untuk menggunakan tempat ini. Because kalau warisan bukan senang mencari tempat. Oke, ada halangan saya. Tapi tidak apa. Dan juga terima kasih kepada semua yang datang, orang Dabak, orang dari luar kampung Dabak, kepada pemuda, pemudi. Saya nampak sini banyak yang muda-muda. Thank you semua. Selamat malam dan salam warisan. Oke, kita bergambar dulu. Lepas bergambar, kita makan.